Oke, tes 1 2, oke, layarnya gerak, oke. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nauf Syauki Ahmad dan teman saya Muhammad Iqbal Maulana akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah pemodelan dan simulasi. Oke. Baik, dari kali ini topik yang ingin saya angkat adalah studi kasus yang ingin saya angkat adalah transfer file peer to peer. Oke. Jadi begini agendanya. Mas Iqbal ini bakalan jelasin tentang introduksi tentang karakteristik, tentang konsep torrentnya, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan model antrian dan beserta prakteknya ya. Oke, baik, kita mulai nih. Lanjut pertama. Oke. Baik, yang pertama ada introduction. Transfer file peer to peer adalah proses pertukaran data langsung antara dua atau lebih perangkat atau peers tanpa melibatkan server pusat atau sistem terpusat. Dalam model ini, setiap perangkat memiliki peran ganda sebagai pengirim dan penerima, memungkinkan pertukaran file secara langsung antara mereka. Peer-to-peer atau P2P sering digunakan dalam konteks jaringan komputer, terutama dalam aplikasi seperti file sharing, distribusi konten, dan layanan streaming. Selanjutnya ada karakteristik. Desentralisasi, tidak ada server pusat yang mengkoordinasi pertukaran file. Setiap perangkat di jaringan memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai server dan klien. Ketergantungan pada peer, kecepatan dan efisiensi transfer file tergantung pada kemampuan dan tersediaan perangkat peer yang terlibat. Sistem antrian atau QUI. Tulisannya Q. Oke, lanjut. Dalam beberapa kasus seperti pada protokol torrent, terdapat antrian blok data yang diunduh dari beberapa peer untuk menyusun file lengkap. Distribusi beban atau P2P. P2P. Ya, memungkinkan distribusi beban yang lebih merata karena setiap perangkat berkontribusi dalam pertukaran file. Selanjutnya skalabilitas. Sistem P2P dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak peer ke dalam jaringan, meningkatkan kapasitas dan kecepatan pertukaran file. Selanjutnya, autentikasi dan otorisasi. Dalam beberapa implementasi diperlukan autentikasi dan otorisasi antara peer untuk memastikan keamanan dan keandalan pertukaran file. Protokol P2P yang populer termasuk BitTorrent untuk berbagi file Edunki atau Mul dan Gnutella. Meskipun P2P sering digunakan untuk berbagi file, konsep ini juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi dan distribusi sumber daya di lingkungan jaringan yang terdistribusi. Next. Selanjutnya ada protokol Turing. Apa itu protokol Turing? Adalah protokol komunikasi P2P atau peer-to-peer yang digunakan untuk berbagi dan mendistribusikan file di internet. Protokol ini terkenal karena efisiensinya dalam mentransfer file besar dengan cara yang desentralisasi. Salah satu implementasi paling umum dari protokol torrent adalah melalui klien torrent seperti uTorrent, torrents, BitTorrent, dan lainnya. Next. Selanjutnya, konsep protokol torrent memungkinkan distribusi file yang efisien dan adil di antara banyak peers, dan juga memiliki mekanisme yang memastikan
integritas file, meskipun ada pertimbangan etis terkait dengan penggunaan torrent untuk berbagi file. Protokol ini memiliki dampak besar terutama dalam mendistribusikan file besar di internet. Next. Tracker itu ada dua bagian. Yang pertama, setiap torrent memiliki tracker server khusus yang berfungsi untuk mengelola daftar peer yang terlibat dalam pertukaran file. Yang kedua, tracker membantu peer menemukan satu sama lain dan berpartisipasi dalam proses berbagi file. Selanjutnya ada peer. Setiap perangkat yang terlibat dalam pertukaran file melalui protokol torrent disebut peer. Peer dapat berperan sebagai pengirim dan penerima data. Selanjutnya pieces. File yang dibagi menjadi potongan-potongan kecil yang disebut pieces. Setiap piece memiliki ukuran tetap dan diidentifikasi oleh hashnya sendiri. Nice. Selanjutnya hashing dan checksum. Setiap piece dan file identifikasi oleh hash. Peers memverifikasi integritas file dengan memeriksa hashnya. Selanjutnya ada swarm. Keseluruhan kelompok peer dan yang terlibat dalam pertukaran file untuk torrent tertentu disebut swarm. Swarm ini dapat terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan peers. Bitfield digunakan untuk menandai potongan-potongan file yang telah diunduh oleh seorang peer. Ini membantu peer mengidentifikasi potongan yang perlu diunduh untuk menyusun file secara lengkap. Selanjutnya ada shading dan lacing. Shading adalah ketika seorang peer telah menyelesaikan pengunduhan dan menjadi sumber file yang peer lain. Lacing adalah ketika seorang peer masih mengunduh file dan belum menyediakan seluruh file untuk peer lain. Distributed Hash Table atau DHT. Beberapa implementasi protokol torrent menggunakan DHT untuk menemukan peer dalam bergantung pada tracker. Menemukan peer sama bergantung pada tracker. Oke. Selanjutnya mungkin ini yang akan saya jelaskan ya tentang model antrian discrete, single server dan multi server. Baik, selanjutnya. Nah, di sini peminta alias peers baru tiba dengan waktu antar kedatangan yang terdistribusi secara eksponensial. Lalu setiap peminta memiliki tingkat unduhan yang berbeda-beda. Lalu di sisi server atau seeder berfungsi sebagai server tunggal. Seeder dapat melayani beberapa peminta secara bersamaan, tetapi ada batasan kapasitas. Jadi misal kalau kita download torrent, seedernya cuma satu atau kapasitasnya nggak memadai, kapasitas uploadnya ya kita dapatnya ya cuma sedikit. Oke, selanjutnya yang kedua adalah waktu pelayanan. Waktu pelayanan untuk setiap peminta terdistribusi secara eksponensial. Waktu pelayanan bervariasi bergantung pada kecepatan unduhan seorang peminta dan kapasitas seeder. Lalu antrean peminta. Jika seeder sedang melayani peminta baru akan bergabung dalam antrian. Antrian dapat memiliki batasan kapasitas untuk mencerminkan situasi di dunia nyata. Lalu strategi pengunduhan. Peminta mengunduh potongan-potongan file sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Nah, jadi semuanya kita di file download torrent nih. Kita ini kan kadang ada beberapa file yang kita cuman perlu satu itu aja gitu. Nanti ya pas sebelum kita download ya kita bisa aja milih satu file itu aja gitu. Oke, lalu selanjutnya model antrian discrete multi server. Nah, pertama adalah yaitu multiple seeder. Terdapat beberapa seeder yang dapat melayani peminta secara bersamaan. Masing-masing seeder memiliki kapasitas dan kecepatan unduh yang berbeda. Oke, lalu selanjutnya adalah dokumentasi. Nah, di sini ini dokumentasi tentang cara kerja torrent ya. Sebenarnya ini saya dapat dari jurnal yang mungkin nanti saya cantumkan
sumbernya di bagian referensi. Oke, selanjutnya agak. Nah, kalau kita lihat di sisi kiri ini, kita bisa ngelihat jumlah koneksinya, misalnya yang alamat IP sama portnya yang akses file itu berapa gitu. Kalau kita scroll ya ada. Itu mungkin salah satu kelemahannya torrent ya mungkin ya, kalau setahu saya, koreksi kalau salah ya. Lalu kedua ini kan apa tuh progress. Nah, blok-blok ini kan yang tadi kita sebut bitfield ya apa tuh, kalau di gambar ini kan semuanya udah selesai gitu kan, udah selesai bitfieldnya gitu. Lalu apa, ada proses upload juga gitu, yang lagi ya yang belum bergerak lah nampaknya ya kan. Nah, selanjutnya ya ini apa, kita bisa lihat filesnya gitu. Mungkin kalau kita mungkin kita download file nih, filenya ada yang kurang gitu. Oh, kita bisa atur lagi gitu, kita bisa centang lagi kan, nanti file itu akan download lagi dengan sendirinya. Maksudnya file opsional yang belum kita pilih ya. Jadi ini ada prosesnya gitu. Baik, sebentar. Nah, ini referensinya, artikelnya, tapi sebelum saya mau ngasih contoh ya. Nah, jadi ini sebentar. Jadi ini saya kan lagi download torrent nih sekarang nih. Ini lagi saya pause sih, coba saya mulai. Nah, ini nih lagi download nih. Torrent nih bisa download sama upload secara bersamaan gitu ya. Ya, cara kerjanya sih gitu. Kalau kita mungkin bisa ngeliat sejarahnya torrent, kenapa ada torrent sih, mungkin karena isu pembajakan ya. Kalau karena torrent ini itu sifatnya terdesentralisasi, tentunya ya sulit gitu untuk melacak pemilik asli torrentnya ya, alias ya yang bajak, yang ngasih file ilegalnya ya sulit dilacak gitu. Nah, ini progres setiap filenya sudah berapa persen gitu. Oke, selanjutnya ya ini jumlah koneksi yang terhubung ke file torrent ini berapa saat ini. Ya, sekiranya itu aja sih. Oke, saya kira itu saja dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.